urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan pesan-Mu, memberitakan Injil damai sejahtera ini ya Tuhan. Berikan bagiku kemampuan untuk bisa menyampaikan pesan-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir di sini untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Ya Roh Kudus, Kau berbicara untuk setiap telinga yang mau mendengarkan ini. Biarlah Engkau berikan hati yang bisa mengerti, pikiran yang taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya anak-anak-Mu yang datang dengan sakit, mereka akan pulang membawa kesembuhan. Anak-anak-Mu yang susah Tuhan akan hiburkan. Yang terikat Tuhan akan lepaskan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Saya ingin sharingkan pada hari ini saudara, dari 2015 saya sudah bagikan tentang buah roh dari kasih. Kita udah bahas tentang kasih berapa minggu, berapa bulan. Lalu kita bahas tentang sukacita dan hari ini kita akan bahas tentang damai sejahtera. Saya yakin kalau setiap kita memiliki buah roh kasih, merasa dikasihi, maka akan keluar yang namanya sukacita karena Tuhan. Nah, di dalam ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Yang kita bisa tahu ada damai sejahtera di sini tenang. Nah, hari ini saudaraku yang kasih Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya ingin bacakan kepada kita semua. Kita baca tentang buah roh. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Saudaraku yang serius, ini kita perlu yang namanya buah roh. Buah roh hasil daripada persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu pegang peranan penting buat orang Kristen. Kita akan hidup dengan kuasa Allah kalau kita ada Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus ini yang memimpin kita, saudara, yang menghibur kita. Katakan amin saudara. Beberapa di antara sudah mungkin sudah mati pengharapannya dalam hidup ini. Roh Kudus akan bekerja. Dan Roh Kudus juga saudaraku yang akan membuat kita bisa mendengar firman Tuhan. Apa yang disampaikan. Ya kan? Roh Kudus juga yang membuat saudara kita bisa mendengar bunyian sangkakala. Waktu Tuhan datang. Berapa hari ini kita dikejutkan video ini tentang bunyi sangkakala. Saya percaya memang Alkitab juga jelaskan kepada kita. Ya, Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 ayat 30-31 ya. Ya kan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Saudara, ini pada waktu menjelang datangan Tuhan. Ya, sebelum masuk masa penderitaan besar, saudaraku, memang sudah akan ada penderitaan. Saudaraku. Nah, jadi ada ratapan dan kita enggak akan masuk ke dalam masa penderitaan besar ini. Yang percaya pada Yesus, kita semuanya akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Diluputkan dari hari pencobaan ini, saudara. Nah, di sini dikatakan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus tidak datang lagi sebagai seorang hamba, tapi dia sebagai raja yang penuh kekuasaan dan kemuliaan, saudaraku. Ya, ayat 31 di sini dikatakan dan Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan apa? Meniup sangkakala. Nah, itu saudara, ini dalam skala yang lebih besar. Yang sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, yang dipilih, kados, dikuduskan, dibenarkan, ya. Dari keempat penjuru bumi, ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini memang sudah nubuatan. Saudara senang gak kalau Tuhan datang? Katakan amin. Ya, saya senang sekali. Coba buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Di sini katakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, mereka yang mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan. Talang keramat itu saudara, itu akan terjadi kegemparan di Palembang. Saudaraku, ya orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan bangkit pakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang luar biasa. Ayat 17, dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang suka dekat sama Tuhan, suka dalam hadirat Tuhan, ini upah yang Tuhan akan berikan. Saya percaya Tuhan sudah siapkan tempat di sorga buat kita. Nah, yang namanya kedatangan Tuhan sudah mau dekat. Saudaraku, ini tandanya bunyi sangkakala dan lain sebagainya. Nah, sekarang apakah semua orang kan bisa dengar suara sangkakala? Menurut saudara semua orang dengar enggak? Dengar ya? Semua waktu Tuhan datang, apakah semua orang akan dengar suara itu? Coba kita lihat di Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi apa? Jadi orang yang dipenuhi Roh, dikuasai firman, mereka bisa dengar suara sangkakala. Yang biasa dengar lakukan. Ya, kalau bisa untuk bisa dengar suara ini, saudara, pasti kita harus dekat sama Tuhan. Kalau jauh nggak bisa dengar. Nah, pesannya adalah satu. Saudara dan saya harus punya buah Roh Kudus. Ya. Wahyu 6 ayat 6. Ini jadi rema buat saya beberapa hari terakhir ini. Saudara, saya ingin nasihatin saudara. Ini yang penting. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan anggur dan minyak itu. Nah, ini ayat, saudara, sebenarnya Yohanes melihat ada satu keadaan, saudara, yang sangat sulit dari sisi ekonomi. Di sini dikatakan bahwa secupak gandum sedinar. Jadi sedinar kan upah 1 hari kerja. Kalau di Alkitab selalu bilang, upah untuk kerja hanya cukup untuk makan tok. Nggak cukup untuk bayar PLN. Nggak cukup untuk bayar untuk anak sekolah. Intinya ke sana. Tetapi di sini ada nasihat. Sesusah apapun keadaan, nasihatnya adalah apa? Janganlah rusakkan apa? Minyak dan anggur. Ayo baca sama-sama. Tetapi janganlah rusakkan apa? Minyak dan minyak selalu lambang daripada damai sejahtera yang menyatukan. Yang buat kita rukun. Minyak itu. Yang mendamaikan. Itu minyak. Jangan rusakkan ini damai. Yang kedua, anggur yang dirusak. Anggur bicara tentang apa? Sukacita. Dan dua-dua ini adalah lambang daripada Roh Kudus. Artinya jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu perkataan daripada Rasul Paulus. Jadi di masa susah, cenderung saudara, kalau lagi susah, perasaan kita juga ikut susah. Mulut kita kan keluarnya gak enak. Amin. Efesus 4 ayat 30, 32. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Roh Kudus itu tanda bukti bahwa saudara dan saya milik Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Itu jangan dirusak. Jangan didukakan. Karena itu tanda kepemilikan. Saya bisa ngerti gak sih? Ini penting. Jangan gara-gara hidup susah, keadaan susah, kita dukakan Roh Kudus. Nah, sekarang apa tanda kita mendukakan, merusakkan meterai ini? Apa tandanya? 31 kita baca. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala apa? Kepahitan. Ini yang ngerusak. Yang ngerusak minyak dan anggur itu pahit. Waktu kita ambil keputusan aku mau pahit. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Ini akan menghancurkan, merusakkan yang namanya minyak dan anggur. Ayat 32, di sini nasihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Sudah ngerti saudara sini? Amin. Nah, ini dia. Jadi saudara mau ngomong apapun yang terjadi, keadaan bagaimanapun, saya mau kasih ini firman Tuhan nasihatin kita. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan dukakan Roh Kudus menjelang hari
penyelamatan. Roh Kudus itu meterai, tanda milik. Jadi gini, apapun mungkin boleh hilang. Tapi jangan sampai damai sejahtera Allah dan sukacita ini itu hilang dalam hidup kita. Nah, damai ini tidak bisa didapatkan di mana-mana. Karena damai sejahtera ini dilambangkan dalam bentuk minyak narwastu. Minyak narwastu itu terdapat di pegunungan Himalaya. Tempatnya jauh. Saudara, enggak sembarang orang bisa pergi ke sana. Makanya harganya sangat mahal. Jadi damai sejahtera itu enggak bisa dicari di mana-mana. Cuma ada di gereja ketika saudara datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang berikan damai. Makanya Yesus berkata begini, saudaraku. Ya kan? Di dalam satu ayat, Yohanes 14 ayat 27. Di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai itu hanya diberikan oleh Bagaimana cara Yesus memberikan damai buat kita? Begini saudara, kita datang kepada Yesus dengan cara apa? Seperti nasihat Rasul Petrus. Rasul Petrus memberikan nasihatnya begini saudara. Coba kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38. Gimana caranya damai sejahtera itu didapat? Ketika mereka mendengar hal itu, dengar khotbah Petrus tentang Yesus, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38, baca yang keras. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita itu terjadi ketika kita datang kepada Yesus dan berkata, aku bertobat, Tuhan, aku memberi diri dibaptis, aku mau menjadi anak Tuhan, aku hanya mau menyembah Yesus, aku nggak mau cari yang lain, pertolongan saya, keselamatan saya, kesembuhan saya, segala sesuatu yang saya butuhkan selama hidup saya percaya hanya ada di dalam Yesus. Yesus pasti pelihara saya, Yesus pasti lindungi saya, Yesus pasti berkati hidup saya. Katakan amin. Nah ini ada, baru kita ada damai. Damai itu hanya diberikan kepada mereka yang memberi diri, bertobat, memberi diri dibaptis untuk menerima pengampunan dosa. Kalau kita sudah menerima pengampunan dosa, maka yang di dalam nih akan hatinya jadi tenang. Karena kita sudah dibenarkan. Orang di luar Yesus selalu membenarkan diri. Setiap kita kan pasti punya punya kesalahan. Setuju gak saudara? Kita bisa buat salah. Tetapi dengar baik saudaraku yang kasih Kristus, ya kan? Setiap kesalahan, setiap dosa itu pasti akan dihukum. Kalau tidak ada pengampunan. Tapi kalau dosa dan kesalahan diampuni, maka sudah bebas dari hukuman. Saudara bisa ngerti penjelasannya? Katakan amin. Nah inilah damai sejahtera. Artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera. Yang dimana kita bisa mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita tidak dihukum lagi. Katakan amin. Siapa di antara saudara yang belum bertobat dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa, ambil keputusan untuk dibaptis. Katakan amin. Maka Roh Kudus akan diberikan buat saudara. Roh Kudus inilah, ketika Roh Kudus diberikan, saudara bisa merasa kasih Allah akan dicurahkan dalam hidup saudara. Saudara bisa merasa dikasihi, saudara ngerti dikasihi kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kalau kita merasa dikasihi, yang keluar adalah sukacita. Di mana ada sukacita pasti di situ ada damai sejahtera. Amin. Nah, Tuhan katakan, damai sejahtera yang dari Tuhan inilah yang membuat kita tidak mudah gelisah, tidak mudah takut. Katakan amin.
Saudara punya damai sejahtera karena saudara percaya Yesus sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya di sorga. Katakan amin. Kalau dia sudah bisa menyiapkan tempat buat kita di sorga, dia juga menyediakan tempat untuk pekerjaan kita. Damai sejahtera yang Yesus berikan, ya kan? Menyebabkan untuk mencegah supaya kita tidak menjadi orang yang mudah gelisah dan mudah takut. Nah sekarang saya mau nanya sama saudara. Bisa nggak orang Kristen gelisah dan takut setelah dia dibaptis? Setelah menerima pengampunan dosa? Bisa enggak? Bisa. Kalau saudara gelisah, saudara jadi takut, saudara khawatir. Filipi pasal 4 ayat 6 nasihati. Ya kan pada waktu kita khawatir. Pada saat itulah kita berdoa. Jangan ditunda. Katakan amin. Karena kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan itu yang merusak minyak. Itu yang akan merusak damai sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Saudara doa. Doa. Kalau doa sendiri gak cukup, ajak seseorang untuk berdoa. Makanya gereja kita ini gereja yang lengkap. Tiap hari ada menara doa, saudara bisa datang. Saya datang ada di menara doa. Nah cukup doa sendiri, saya bisa doa rame-rame di menara doa. Jam 10, jam 12. Hari Selasa, jam 10 pagi. Rame banyak yang ikut doa juga. Doa puasa. Malamnya ada doa pengurapan. Sabtunya ada juga doa puasa jam 10. Saudara, ada kul di situ. Ada UMAS, saudara mau melayani UMAS. Ada WBI. Ada GC. Ada youth. Ada guru sekolah minggu. Saya bisa layani semua. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia. Saya bisa doa bareng-bareng. Selalu Alkitab ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Makanya doanya diajarkan adalah doa Bapa. Bukan Bapa aku, tapi Bapa kami. Saudara bisa ngerti. Katakan amin. Nah ini dia. Tuhan berikan damai sejahtera supaya kita nggak mudah khawatir. Kalau kita sudah khawatir, doa. Setelah doa, ngomong sama Tuhan apa yang kita inginkan. Tetapi waktu kita doa minta, saudara harus tutup dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya mau kasih satu hal ya, ini saudaraku. Saudara jangan rusakkan minyak dan anggur. Katakan amin. Kenapa? Karena damai sejahtera adalah tanda penyertaan Tuhan bagi hidup umatnya. Dasar firmannya ada nggak? Ada. Yesaya 26 ayat 12. Mari kita akan baca sama-sama. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Katakan amin. Kalau lihat keadaan seperti ini, saudara yang investasi, saudara yang suka bisnis. Kalau tahun Sabat di Alkitab, di Perjanjian Lama, saudara, di kitab Imamat, itu perintah Tuhan tidak boleh menabur. Tidak boleh menanam. Ngerti saudara? Biarkan itu tanah selama 1 tahun itu. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Ya kan? Kalau nanam pun kamu gak akan dapat hasil. Itu perintahnya. Saudaraku. Ini perintahnya. Tetapi saudara setelah nanti masuk. Ya kan? Saudara habis Ain He masuk tahun berapa? Itu masuk tahun Yobel. Tahun Yobel. Tahun pembebasan. Saya yakin saudaraku, bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang pelihara damai sejahtera, suka dipenuhi dengan Roh Kudus ada damai sejahtera. Perhatikan saudara, Tuhan akan buat perbedaan. Karena kedatangan Tuhan itu berkaitan erat dengan apa? Penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang besar, Tuhan akan berkati setiap anak-anaknya. Dengan berkat keuangan yang melimpah, katakan amin. Untuk membiayai namanya penuaian jiwa yang besar. Katakan amin saudara di sini. Alkitab katakan apa yang kami kerjakan, Engkau yang melakukan. Kalau ada damai sejahtera. Ini tanda penyertaan Tuhan. Yusuf ketika dia jadi budak, Allah menyertai Yusuf. Tuhan buat berhasil Yusuf.
Waktu dia dijebloskan dalam penjara, ini tempat yang sulit. Alkitab mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Katakan amin saudara. Tuhan menyertai Yusuf, menyebabkan Yusuf mendapat kepercayaan yang lebih besar di masa-masa sulit dalam hidup dia. Dan perhatikan, di 7 tahun kelaparan besar, Yusuf justru jadi raja yang sejati. Seluruh dunia datang kepada Yusuf, sujud nyembah untuk minta gandum. Orang tuanya, abang-abangnya datang kepada Yusuf, sujud nyembah Yusuf. Bukan di masa kelimpahan, tetapi justru di masa kelaparan. Saya yakin di masa-masa sulit, justru gereja Tuhan, anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba beri tangan yang meriah bagi Yesus. Saudara harus jaga damai sejahtera. Saya bilang, jaga damai sejahtera. Artinya apa? Saudara sedekat, lebih lagi. Jangan sibukkan, membuat saudara jadi lelah, letih, capek, frustrasi. Itu tidak akan pernah, itu akan membuat makin susah. Satu saudaraku, ini penuaian besar akan terjadi. Tuhan minta kepada kita. Sekarang yang kita butuhkan bagaimana caranya supaya Tuhan bisa menabur damai sejahtera buat kita. Bagaimana supaya Tuhan beri damai sejahtera setiap hari buat kita. Saya tutup saudara dengan satu ayat yang jadi rema dalam beberapa minggu belakangan ini buat saya. Zakaria 8 ayat 9, 10, 11. 12 dan 13. Zakaria 8 ini menceritakan saudaraku. Bahwa orang Israel, saudara, mereka hidupnya tidak aman. Bertengkar terus, rezekinya mampet. Bahkan binatang pun mati kelaparan. Tetapi ketika mereka mulai meletakkan dasar pembangunan bait suci. Pada saat mereka mulai mau membangun rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, aku menabur damai sejahtera. Katakan amin. Yuk kita akan baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam, kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Ayat 10 kita baca sama-sama. Sebelum waktu itu, sebelum peletakan batu. Ya kan saudara, bait suci ini. Tidak ada rejeki bagi manusia. Juga tidak ada binatang. Karena musuh tidak ada keamanan bagi orang-orang yang keluar. Bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semuanya beteng. Saudara, saya ingin ajak saudara. Kalau ada kesempatan untuk bisa bangun rumah Tuhan. Saudara hidup, saudara obsesikan ini. Aku akan bangun rumah Tuhan sebanyak-banyaknya. Bangun rumah Tuhan bisa secara fisik. Tapi bisa juga secara non fisik. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah atau bait Allah. Katakan amin. Jadi saudara mulai buka rumahnya, kumpulin jemaat yang ada di sini untuk bangun iman mereka. Saudara bertanggung jawab untuk kedewasaan rohani mereka. Ini maksudnya membangun bait Allah. Katakan amin. Yang membuat mata saya berbinar-binar terus. Bersuka cita. Kan gini, kita bisa lihat keadaan orang hari ini. Lihat dari mana ya? Matanya, dia lagi senang atau lagi susah, lihat matanya. Katakan amin saudaraku. Lagi marah atau lagi damai. Lihat di mana? Kalau lihat orang hari ini, lihat matanya. Kalau lihat orang, mau lihat masa depan orang, lihat apanya? Mulutnya. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan iman, kata-kata pengharapan, kata-kata yang positif, pasti masa depannya positif. Kalau mau lihat orang hari ini, lihat apanya? Karena mata ini jendela hati, jendela jiwa. Kalau mau lihat masa depan orang, lihat apanya saudara? Mulutnya. Kalau kata-kata wah, pasti bagus lah, aman. Katakan amin. Kita baca terus ya. Masuk ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti dahulu, seperti sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Karena sudah bangun, mau bangun bait Allah. Bangun rumah Tuhan, katakan amin. Ayat 12, kita baca sama-sama. Melainkan aku akan menabur apa? Yang ditabur oleh Allah damai sejahtera. Dampaknya apa saudara? Ketika Allah menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi. Kalau ada damai, Allah tabur damai sejahtera, maka ada sukacita. Katakan amin saudaraku. Dan tanah akan memberikan hasilnya. Tanah bicara apa yang saudara kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Ketika ada damai sejahtera di situ. Karena ada hikmat. Mata kita lihat jelas pemilihan yang berkeputusan. Terus langit akan memberi
air rebutnya. Seger rohnya. Rohaninya seger, pasti jiwanya seger. Kalau jiwanya seger, tubuhnya sehat. Katakan amin. Ya kan? Terus aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Katakan amin. Saya ingin saudara doa. Ya, damai sejahtera itu ada di hadirat Tuhan. Damai sejahtera itu ada di dalam doa muji nyembah, doa muji nyembah. Terus usahakanlah jangan ngomong hal-hal yang akan bisa hilang damai. Katakan amin. Usahakan jangan hindari pertengkaran, ribut, berdebat, menang-menangan, marah-marah, maki-maki. Jauhin. Itu tandanya keputusan merusakkan minyak dan anggur. Jangan. Katakan amin. Jangan dukakan Roh Kudus. Saya berdoa saudara, kita semuanya waktu Tuhan datang kedua kali, kita semuanya diangkat semuanya.